Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eva Susanti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Oki, asal sekolah SMA Negeri 1 Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Bapak Henry Rianto dan pengajar praktik Yunedi. Kita ketahui pendidikan sangat lekat dengan pendidik. Apa sih pendidik? Pendidik adalah sosok seseorang yang menjadi penuntun dan harus dapat menuntun peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jelas sekali, ini sangat erat kaitannya dengan tujuan pendidikan yang digadang-gadangkan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai jelas, salah satunya adalah tugas dari seorang pendidik. Apa saja tugas dari seorang pendidik? Pendidik harus mengarahkan. Pendidik tidak dapat memaksa kehendak dalam pembelajaran. Pendidik hanya memberikan arahan sesuai dengan kodrat alam anak. Kemudian, pendidik juga dapat membimbing, mengembangkan potensi atau kodrat alam yang ada pada murid agar dapat menjawab tantangan pada kodratnya. Pendidik berkeyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab dimulai dari pendidikan, merupakan salah satu kunci utamanya. Mendidik anak harus sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana kita tidak boleh memaksakan kehendak pada murid. Kita hanya mengarahkan agar berjalan sesuai harapan, dan murid nantinya dapat menjawab tantangan zamannya dengan potensi yang sudah maksimal dikembangkan pada dunia pendidikannya. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara yang selalu digadang-gadangkan pada dunia pendidikan dan sangat cocok dengan perkembangan zaman pada saat sekarang adalah Ingal Sosung Tulodo. Di depan menjadi contoh, menjadi tauladan bagi murid. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat, memberikan semangat, membangkitkan semangat kepada murid. Dan di belakang Tutwuri Handayani menjadi motivasi, memotivator siswa untuk lebih maju. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada murid dengan tujuan utama dari murid, oleh murid, dan berorientasi pada murid. Pada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, pendidik diharapkan menghamba kepada murid. Pendidikan yang menghamba kepada murid adalah pendidikan yang seperti apa? Pendidikan yang berpihak pada murid. Kalau pendidikan yang berpihak pada murid, maka akan terciptanya merdeka dalam belajar. Siswa akan merasa bebas dalam mengemukakan pendapat sehingga dia dapat berpikir dengan kritis dan dapat memberikan inovasi-inovasi. Selain itu, peserta didik juga dapat mengikuti perkembangan zaman dan dia akan mahir pemanfaatan iptek pada masanya. Potret pendidikan satuan pendidikan sekarang kita lihat masih banyak sekali guru-guru yang menjadi pusat pembelajaran dan kurang berpihak pada siswa. Selain itu, guru juga menjadi satu-satunya sumber belajar, sehingga siswa merasa tidak merdeka dalam belajar dan kurang pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kodrat zamannya. Bentuk implementasi pada satuan pendidikan yang sudah diupayakan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pengembangan bakat melalui ekstrakurikuler. Jika siswa hobi public relation, maka dia akan diarahkan ke bagian public relation dan akan mengikuti lomba-lomba yang dapat mengembangkan bakatnya. Jika dia menyukai bidang seni, ada program sekolah juga yang membuka program seni untuk anak-anak dan didukung oleh pembelajaran-pembelajaran yang pada praktiknya akan dilakukan praktik-praktik yang sifatnya membangun minat siswa tersebut. Selain itu, juga penerapan pembelajaran kontekstual, di mana pada pembelajaran kontekstual ini langsung mendatangkan narasumbernya
Di situ siswa dapat belajar langsung, dapat bertanya langsung dengan sumber yang memang berkompeten di bidangnya sehingga dapat menarik minat dari pelajar, sehingga dapat menumbuhkan bakat dari pembelajaran yang selama ini hanya sebatas imajinasi. Selain itu juga melakukan pengembangan literasi siswa, literasi Al-Quran, one day one ayat, kemudian apel kelas yang diwakili setiap kelas, kemudian mereka mengapresiasi penampilan teman-temannya. Setelah itu tidak lupa adalah budaya berinfak. Seberapapun mereka berinfak bukan hal yang penting. Yang penting adalah keikhlasan mereka untuk berbagi dengan sesamanya, untuk bentuk kepeduliannya yang merupakan salah satu pendidikan berbudi pekerti yang luhur. Tantangannya apa? Masih ada saja siswa yang tidak termotivasi dan tidak berminat dalam berbagai program sekolah yang sudah ditawarkan. Kemudian masih banyaknya guru yang kurang pemahaman dalam memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, pelarangan membawa handphone di satuan pendidikan dan ketidakpedulian guru terhadap jalannya sebuah program sekolah yang mereka anggap bukan bagian dari tugas mereka, karena tugas pokok mereka hanya mengajar. Ada solusi yang harusnya tidak bisa kita biarkan. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Bagaimana bisa menciptakan metode pembelajaran kreatif? Jelas guru harus berinovatif. Bagaimana guru bisa berinovatif? Dengan mengikuti pelatihan, workshop, dan seminar untuk meningkatkan kualitas diri. Kemudian, stakeholder yang ada di satuan pendidikan membuat kebijakan penggunaan handphone di sekolah supaya tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan handphone. Dan yang terakhir, membuat kesepakatan dan kolaborasi dengan guru agar saling terjadi kerjasama yang baik. Dan ada satu, jadilah guru yang tergerak untuk melakukan perubahan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari bersama-sama pendidik Indonesia kita bangun, kita lakukan perubahan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.